Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi kajian kita. Malam hari ini kita akan bahas tentang fenomena yang ramai dibahas, ya, baik dunia online maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni maraknya candu judi, ya. Wajah peradaban dan Islam adalah solusi terhadap judi. Permasalahan judi ini bukan masalah biasa, ya, Bapak Ibu semua. Apalagi kalau kita tahu sekarang ada yang namanya judi online. Judi online itu perputarannya itu bisa ratusan triliun. Ini bisa dibayangkan betapa banyak uang yang masuk di dalam perputaran judi online itu sendiri, ratusan triliun. Bahkan tidak sedikit dari pejabat-pejabat di negeri ini, anggota DPR, DPRD, sampai ribuan itu terlibat judi online ini, ya. Betapa mengenaskan sekali, yang mana negeri ini adalah mayoritasnya muslim, yang mereka semua sudah tahu pada dasarnya bahwa judi itu haram hukumnya, ya. Dan judi itu termasuk dosa yang besar, ya. Kenapa demikian? Karena dampak dari judi itu bisa sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, bisa mempengaruhi semangat kerjanya, bisa mempengaruhi kehidupan rumah tangganya, ya, bisa mempengaruhi kehidupan sosialnya. Jadi dampak judi itu bukan hanya sesuatu yang sepele, ya, mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, bahaya sekali. Tidak sedikit karena judi anak membunuh orang tuanya, ya, karena tidak dikasih uang, tidak punya uang, minta, tidak dikasih, akhirnya marah, ya, ambil jalan pintas, orang tuanya dibunuh, dirampok. Dan tidak sedikit juga banyak orang-orang yang melakukan pencurian, perampokan, ya, karena untuk judi. Karena judi ini ada kecanduan di dalamnya, ada rasa ingin mengulang apa yang sudah dilakukan, ya. Karena ketika dia misalnya menang, maka akan ada rasa dalam dirinya dapat uang, banyak uangnya, ya. Dan judi ini salah satu jalan orang-orang yang ingin dapat uang secara pintas, ya. Dia ingin cepat kaya, ingin punya banyak uang secara pintas, ya, dengan cara judi, ya. Hampir seluruh manusia di seluruh dunia, judi itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Ya, kita bisa lihat bagaimana kalau secara internasional itu tinju itu judi internasional dari zaman dulu, kan. Bagaimana persepak bolaan itu judi tertinggi juga, ya, banyak diminati dan diikuti oleh kaum muslimin. Nah, judi itu memang, ya, sudah sesuai dengan perkembangan zaman manusia sejak dari dulu. Sejak awal peradaban manusia itu sudah memang dikenal judi. Sudah banyak cara melakukan judi, ya. Ada yang main gaple dengan judi, ya, ada yang ngadu binatang, adu burung, suara burung yang paling cantik, ya, atau adu ayam yang mana paling kuat, paling jago. Macam-macam juga di dalam adu ayam juga banyak modelnya, ya. Ada adu ayam bangkok, ayam taji, ada ayam suara, ya, ayam tercantik, dan lain sebagainya. Itu semua dijadikan judi karena pola pikirnya sudah terbentuk keasikan pertama. Terasa kayak enak sekali kalau sudah main judi itu, ya. Sudah kayak bagian dari kehidupan yang susah dilepasi, candu, ya, makanya dikatakan candu. Makanya kalau orang sudah terjebak kena judi, itu lepasnya susah. Karena otaknya itu ada berkembang di dalam
di dalam perkembangan otak kita itu ada rasa, misalnya kayak merokok, orang merokok kalau sudah nikmat rokok sulit melepaskan rokok karena ada rangsangan di otak itu mengeluarkan korteks ya untuk rasa bahagia. Jadi dengan merokok dia itu bahagia. Begitupun juga orang yang main judi ini, mereka kalau sudah main judi, wah bahagia dia. Saking bahagianya itu tidak kenal waktu, dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, tidak kenal dia. Semangat betul karena bahagia. Orang kalau melakukan sesuatu dengan senang, bahagia, itu tidak mengenal waktu lagi. Mau berapa jam dia lakukan, ya. Mau setiap hari dia lakukan karena ada rasa kesenangan, candu. Nah, gitu. Nah, kalau zaman dulu kan juga ada yang namanya lotre, ya kan, nasional lotre, ya, ataupun nomor, ya, masih sampai sekarang. Ya, ini masih lestari semua perjudian ini, ya. Dan bahkan judi pun dilegalkan, ya, karena ada ungkapan dulu nih bahwa dianggap sebagai pahlawan penyelamat ekonomi bangsa, ya, sebanyak mungkin masyarakat dilibatkan. Ini sempat itu, kemudian protes masyarakat di mana-mana, akhirnya ditolak, ya, diprotes, ya, akhirnya nggak jadi, ya. Jadi legal dihentikan karena banyak orang yang protes, ya, banyak terjadi kekacauan akibat judi. Kalau nggak ada yang protes, masyarakat nggak protes, di DPR sana sudah dipukul balutnya, udah keluar undang-undang bahwa judi itu bagian dari pemasukan negara. Nah, sama kayak misalnya di Singapura atau misalnya di Cina, di Makau. Nah, mereka itu kan pada dasarnya mayoritas bukan Islam. Jadi mau judi atau pergaulan bebas dan lain sebagainya yang tidak mengikat itu biasa bagi mereka. Tapi kalau bagi kita orang yang beriman, yang sudah jelas-jelas Allah haramkan judi, wahai orang-orang yang beriman, telah diharamkan bagimu, ya, mengundi nasib, ya, minum khamr, ya, dan berjudi, ya, dan itu semua termasuk bagian dari perbuatan setan. Jadi haram hukumnya sudah jelas kita. Makanya alhamdulillah kesadaran umat Islam itu serentak, mayoritas umat Islam semua aksi menolak, ya, karena ini bahaya tadi, dampaknya itu sangat luar biasa. Perceraian itu banyak terjadi di antaranya judi, ya, judi online itu luar biasa. Sempat viral itu, ya, kita nggak usah sebutkan namanya, sempat viral di TV bagaimana seorang polisi dibakar hidup-hidup sama istrinya. Pertanyaan besar, kenapa seorang ibu ini tega membakar suaminya? Ya, ini banyak kasusnya, panjang, kita nggak tahu, ya. Singkatnya adalah suami tersebut, ya, menggunakan uang yang dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangganya. Dia punya anak kembar, baru melahirkan istrinya, digunakan untuk judi online. Mungkin ini tidak sekali dua kali kejadiannya, ya, sehingga marahnya mencuat. Nah, akhirnya dia hilang, ya, nggak punya akal, berpikir panjang lebar, dia bakar langsung suaminya. Dan ada kasus bunuh diri kalau judi, ya, sudah minjam uang di bank, habis uangnya, stres, bunuh diri, ya. Jadi dampaknya sangat luar biasa judi. Makanya sangat luar biasa kenapa diharamkan di dalam syariat kita, syariat Islam. Karena efek di dalam masyarakat itu besar sekali, ya, nggak bisa dimain-mainkan. Nah, sekarang ini, ya, yang namanya teknologi sekarang, judi online atau judi modern itu sudah tanpa batas waktu, udah tidak mengenal waktu lagi. Mau malam, mau siang, mau pagi, mau subuh. Kemudian juga tidak dibatas waktu tempat, pelaku dan nilai transaksinya juga tidak dibatasi, ya. Jadi seperti kasusnya puluhan ribu anak di bawah umur terpapar judi online, ya. Bayangkan puluhan ribu anak, ya, terpapar judi online. Ya, apa ndak mengenaskan generasi kita? Udah terpapar LGBT, seks bebas, ternyata terpapar juga judi online. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu semua yang punya anak,
itu kalau bisa jangan dikasih HP. Ya, anak itu jangan dikasih HP. Kecuali ada kebutuhan belajar yang memang mengharuskan HP, dikasih waktu boleh. Ya. Tapi kalau setelah itu diusahakan jangan. Karena dampak HP ini penting sekali untuk mengganggu akal anak-anak, pola pikir anak-anak. Ya. Jadi kefokusan anak itu akan rusak karena HP. Jangankan anak-anak, coba lihat berapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu, coba lihat rusak, cerai, rumah tangga hancur gara-gara HP. Bagaimana dengan anak-anak kita yang masih fase pertumbuhan, perkembangan otak? Kita kasih HP 24 jam lagi, bagaimana pola pikirnya? Ya, pasti akan rusak. Tidak sedikit coba kita lihat berita yang tadi saya sampaikan, anak membunuh bapaknya. Baru-baru ini coba lihat, marak lagi di TV, anak 14 tahun membunuh kakeknya, membunuh bapaknya, dan ibunya juga hampir dibunuh. Ya, anak ini terkategori pintar, ya pintar dia. Saking pintarnya tadi, ya tidak masuk agama, ini bahayanya. Dia stres, ya tidak mampu mengatasi permasalahannya, ya, karena nonton HP, main game yang bunuh-bunuhan, ya, perang-perangan, emosinya tidak bisa terkendalikan. Akhirnya apa? Ketika emosi diluapkan, emosi itu dia ambil seperti yang dia mainkan game-game itu. Dibunuhlah kakeknya, bapaknya, ibunya juga hampir dibunuh. Ini fakta. Ya. Makanya pesan saya tadi, kalau tidak urgent, kalau bisa, ya, anak-anak SD sampai SMA itu jangan dikasih HP. Pokoknya jangan dikasih HP. Ya, ini merusak semua generasi kita. Ya. Bapak Ibu semua bayangkan di Australia itu dia sudah paham sekali dampak buruk dari penggunaan handphone. Ya. Apa yang dilakukan pemerintah Australia? Dia keluarkan undang-undang pelarangan penggunaan HP dari SD sampai tingkat SMA. Kalau ada yang ketahuan main HP itu didenda, nggak main-main. Dendanya itu kalau dirupiahkan sama dengan 500 juta. Bisa kita bayangkan ya. Karena kenapa dia demikian ketat terhadap generasinya? Karena banyak yang rusak. Dia tidak ingin generasinya rusak terus. Makanya diambil sikap tegas. Jadi kalau ada yang terdapat anak di bawah umur dari SD sampai SMA main HP itu didenda 500 juta. Ini memang kalau orang yang cerdas, orang yang paham itu pasti akan tegas. Ya, anaknya nangis, tidak bisa ditinggalkan. Kalau tidak dikasih HP kemana-mana, jangan dikasih HP. Ya itu. Nah kemudian ada 1000 anggota DPRD main judi online. Bisa dibayangkan ini, agregat transaksinya 25 miliar. Ya, mau jadi apa negeri kita coba? Pejabatnya yang jadi tokoh masyarakat, ya, yang dipilih setiap 5 tahun, baru-baru dipilih kemarin kan, diantaranya 1000 anggota DPRD, tidak main-main ya. Kalau cuma 10 mungkin masih bisa iseng gitu kan, tapi ini 1000 anggota, ya, bahaya sekali. Makanya tidak salah sebelum-sebelumnya mereka getol ingin membuat undang-undang melegalkan judi online ini, ya, karena ternyata dia juga terlibat. Ya. Jadi pesan kita juga ya, terutama kita sebagai seorang muslim, anak-anak kita, generasi kita itu harus kita jaga. Anak-anak kita, anak-anak bapak semua itu generasi umat Islam. Jangan sampai mentang-mentang anak tetangganya, anak temannya tidak peduli, tidak boleh. Karena kita ini pada dasarnya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadi jangan sampai hanya mentang-mentang anaknya aja yang diurus. Sementara kalau dilihat ada anak tetangga yang maksiat, yang salah, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, ya tidak boleh demikian. Karena ada anjuran di dalam Islam kita untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihat dalam kebaikan, saling nasihat menasihat dalam kebaikan. Nah, kecanduan online ini ya adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mengontrol keinginannya untuk berjudi secara online meskipun memiliki resiko dan konsekuensi negatifnya ya. Jadi memang
bahayanya judi online tadi. Makanya tadi saya bilang anak-anak kita itu jangan dikasih HP. Orang tua aja banyak yang rusak karena HP, apalagi anak-anak. Bisa bayangkan ya bapak-bapak semua, bapak-ibu semua, itu kalau buka online, misalnya game, anak-anak biasa main game. Biasa setelah jalannya game itu langsung muncul iklan judi online, dia langsung muncul dia. Karena di dalam game itu sudah dimasukkan skrip-skrip judi online, jadi otomatis muncul dia. Ketika game itu diklik, dimainkan, selang beberapa menit judi online-nya muncul. Ya. Kemudian bagaimana di Facebook juga banyak, di forum-forum kadang juga orang di status secara terang-terangan, ya, tidak malu-malu, terang-terangan untuk nge-share bagi siapa yang mau ikut gabung judi online. Ini banyak. Ya. Bagaimana yang forum-forum yang tersembunyi, yang terbuka aja banyak, apalagi yang tersembunyi. Ya. Forum-forum yang tersembunyi artinya kalau orang mau tahu masuk di situ harus daftar, ya, dia daftar jadi anggota. Ya. Beberapa faktor penyebab kecanduan judi online. Yang pertama adanya dopamin. Ya, ini saat bermain judi online, otak akan melepaskan hormon dopamin yang membuat seseorang merasa senang dan terpuaskan. Hal ini dapat memicu keinginan untuk terus bermain dan mencari sensasi yang sama. Ya, ini tadi yang saya bilang. Jadi ada dopamin dalam otak kita. Ketika hormon itu ya, melepas hormon dopamin, itu rasanya bahagia. Ya. Makanya lihat aja bapak, ibu semua kalau ada orang yang main judi, itu waktunya tidak ada. Mau 20 jam kan dia bisa, masih kuat. Maksudnya mau sampai tidak makan juga masih kuat ya, bahagia. Ya. Sampai saya itu ada beberapa pasien itu. Ya, saya tahu aja dia suka begadang itu, dia suka begadang sambil main kartu. Akhirnya apa, sakit pinggang. Karena setiap harinya duduk berjam-jam lamanya sampai malam menjelang subuh. Ya, dia cerita-cerita ya kayak gitu. Jadi orang bahagia kalau main judi. Nah ini bahayanya. Kemudian yang kedua kurangnya kontrol diri. Orang yang kurang memiliki kemampuan untuk mengontrol diri lebih rentan terhadap kecanduan judi online. Jadi artinya dia tidak bisa memanage waktunya. Ya, mana yang lebih berharga, mana yang lebih utama, mana yang biasa-biasa saja dia tidak bisa mengatur, sehingga dia gampang terpengaruh. Jadi kalau orang sudah terpengaruh judi online, tadi saya bilang itu susah untuk lepas, ya, susah. Makanya anak-anak kita terutama yang sudah saat ini masih kontrol kita, itu kita harus tegaskan mulai sekarang. Karena harus globalisasi yang ada ke depan itu lebih dahsyat lagi, ya. Lebih dahsyat lagi ujiannya dibandingkan saat ini. Saat ini aja sudah sangat luar biasa, anak-anak berapa banyak yang rusak karena judi online. Kemudian juga bukan hanya judi online ya, masalahnya ini ada juga pinjaman online. Ini juga harus hati-hati. Semua yang online ini bahaya. Ya. Pinjol ini tidak kalah bahayanya juga. Ya kadang namanya anak-anak iseng kan, ya dia mainin, ya tiba-tiba minjam kan, pakai KTP orang tuanya, kan tidak bisa ketahuan. Ya. Dia daftar online, tiba-tiba berapa habis, orang tuanya tekor. Bunganya itu setiap hari, bayangkan, dan juga bunganya sangat besar. Ada salah satu mahasiswi di Jawa, itu dia iseng daftar judi online, pinjol ya, pinjaman online. Dia cuma pinjam 450.000, ada keperluan sekuliahnya. Tiba-tiba tagihannya itu 25 juta. Bisa dibayangkan. Ini zolim sekali, luar biasanya. Dan dia diteror terus, ya diteror terus, diancam. Dan banyak juga yang terlibat pinjaman online ini akhirnya bunuh diri. Ini kalau kita lihat ikutin berita itu kejadian karena memang kejam. Ya. Makanya Islam kan sudah jelas mengharamkan riba. Ya. Sangat luar biasa rahmatnya Islam itu. Ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Stres, kecemasan, atau kesepian dapat menyebabkan seorang mencari jalan untuk menghilangkan rasa cemasnya.
ya, dengan bermain judi online dapat memberikan pengalaman sementara yang menyenangkan dan dapat membuat keinginannya untuk terus bermain ya. Jadi faktor lingkungan juga penting. Jadi jangan suka menyendiri atau gabung sama orang-orang yang suka judi online. Kalau dunia kerja itu biasanya mereka kan saling diskusi, ngobrol sambil makan. Ada asik nih permainan judi. Wah, awalnya ingin tahu aja, ingin coba-coba, ternyata awal mencoba tergiur. Misalnya menang, ya kan? Nah, setelah menang, wah, menang lagi, wah, ternyata untungnya luar biasa. Nah, setelah itu berubah pikiran, maksudnya bukan lagi mencoba, tapi sudah menjadi kesenangan. Akhirnya awalnya menang dirubah lagi, namanya sistem itu bisa dirancang ya, karena dia sistem komputeris ya, algoritmanya itu bisa dibuat ya. Ada yang namanya algoritma itu bisa dimainkan. Jadi kalau misalnya orang login dengan nama A, dia sudah ikut gabung di dalam judi online, itu bisa misalnya presentasi menang dikasih beberapa kali. Tapi kemudian berjalannya waktu dengan sistem tadi yang algoritmanya dirubah otomatis, nah kemudian dia bisa kalah, dia kalah terus. Nah, jadi dipancing, ya, bahayanya itu. Kemudian yang keempat adalah kemudahan akses dan ketersediaannya. Ya. Jadi judi online itu aksesnya mudah sekali, sambil baring-baring enaknya main judi kan. Kalau biasanya kan kalau mau judi kasino jauh ya kan. Misalnya orang Indonesia ini kalau mau ke Singapura ya, atau ke Malaysia, ini terutama Malaysia, judi terbesar itu di ASEAN itu di Malaysia. Ada namanya daerah Genting, daerah Genting. Itu tempat wisata di situ, ada mall terbesar di situ. Kemudian di lantai 1 saya pernah jalan-jalan ke situ, maksudnya itu kan mall ya, mall besar. Cuman di lantai 1-nya itu tempat judi terbesar se-Asia di Malaysia. Kalau mau ke sana kita butuh perjalanan, butuh uang, ya kan? Biaya perjalanan misalnya dari Malaysia kota Kuala Lumpur ke Genting itu bisa 300.000. Ya di sana tempatnya permainan macam-macam, tempat wisata, tempat hiburan, ya. Ada mall terbesar di situ. Ya semua permainan ada sana. Kayak Fantasi, Ancol ada juga. Kemudian mallnya sangat luar biasa, besar. Permasalahannya di lantai 1-nya itu ada kasino, tempat perjudian internasional. Biasa dari Cina, dari orang-orang Indonesia juga banyak di situ main judi. Ya. Nah itu kan judi secara offline tadi itu kan susah, butuh waktu, butuh tempat, ya kan, butuh biaya. Nah judi online ini nggak butuh tempat, nggak butuh waktu, nggak butuh tenaga, ya di kamar aja sambil bareng-bareng, yang penting ada paket untuk pulsanya bisa transfer untuk masuk di akunnya, saldo bisa main judi seenaknya, sambil dimanapun juga bisa main judi, ya kan. Jadi memang aksesnya sangat mudah dan dia 24 jam. Ya. Ini bahayanya itu ya judi online ini. Kemudian kenapa maraknya judi online itu tidak lepas dari beberapa hal ya. Pertama kegagalan negara ya. Karena negara berperan juga terhadap akses judi online ini. Kalau misalnya negara melarang judi online secara tegas ya, jadi tidak bisa diakses itu ya, orang tidak bisa buka judi online. Jadi pemerintah benar-benar mengaktifkan security webnya. Jadi pemerintah itu kan punya akses untuk misalnya satelit Palapan manfaatkan ya. Jadi bisa langsung memblokir situs-situs yang mengarah ke judi online ya. Cuman masalahnya yang seperti kita lihat di TV berita, ternyata yang banyak mempermainkan, mengizinkan, melegalkan tanda kutip itu orang-orang Kemeninfo, orang-orang negara yang akhirnya alhamdulillah kemarin sudah pada ditangkap ya. Ada pejabat-pejabat tinggi semua terlibat, mereka sudah ditangkap ya. Cuman pemerintah sebenarnya itu bisa lebih tegas lagi ya. Cuma masih sampai sekarang kan masih terbuka itu judi online. IP-nya kan bisa dilacak, IP-nya ya. Bisa dengan, yang penting pemerintah membentuk ya tim-tim khusus yang terpercaya. Jadi misalnya
dia pakai VPN kah untuk membuka itu tidak bisa. Yang penting dia aktifkan benar-benar security webnya, kemudian kontrol lewat satelitnya dijalankan, itu tidak bisa dibuka. Ya. Orang baru mau mengarah sana langsung terhapus. Nah itu bisa. Ya. Kemudian yang kedua, kepribadian Islam umat yang lemah. Ini masalah juga, ya. Lemahnya iman kaum muslimin, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang mengakses judi online. Ya, ini pengaruh juga. Maka dari itu ya, keimanan umat Islam, kepribadiannya, akhlaknya, terutama perilakunya itu harus dibentuk. Ya, dengan rajin datangin pengajian, buka situs-situs Islami, YouTube yang mana banyak mengkaji tentang Islam. Ada Ustadz Abdul Hidayat, Abdul Somad, Hadi Hidayat, Khalid Wasallam dan lain sebagainya. Banyak sekali ustadz-ustadz yang bisa dicontoh, ya, yang bisa diikuti nasihat-nasihatnya. Kemudian literasi digital yang minim, ya. Kemudian cyber security yang rentan. Ya, cyber security ini kalau negara yang lain pada dasarnya itu susah untuk dijebol. Ya. Itu kalau misalnya orang-orang yang diamanahi itu benar-benar menjalankan tugasnya. Mau dia cracker seperti apa, itu susah dijebol ya. Kalau orangnya amanah. Cyber security itu bisa dijebol kalau misalnya orangnya tidak amanah. Kenapa saya bilang tidak amanah? Misalnya dia tidak standby selalu memperhatikan, dia kan harus standby di depan laptop, melihat IP, melihat webnya, servernya. Ya, karena saya juga orang IT, saya ngerti. Ya, dia harus tahu bagaimana ada tidak IP yang mulai masuk ke servernya. Servernya harus dilindungi. Sebelum ada orang bisa menjebol, ketika mau masuk ke servernya itu ketahuan, bisa dilihat, bisa dideteksi lebih dini. Tapi kalau orangnya tidak ada, ya agak susah. Ya, makanya kan bisa, misalnya sip-sipan, ya kan, misalnya sama kayak kerja tambang batu bara ini kan sip-sipan. Masalah kalau kerja di Pemda pemerintahan itu tidak ada sip-sipan. Tapi kalau misalnya untuk menjaga keamanan negara, untuk cyber security, saya rasa tidak masalah dibuat sip-sipan kan. Misalnya ada pagi ganti-gantian, jadi benar-benar terjaga. Ketika tiba-tiba servernya diserang, nah itu cepat ditangani, cepat diatasi. Ya kalau orangnya lagi tidur, malam servernya diserang, ya kan dia tidak bisa, ya tidak bisa mengoperate, main lagi untuk mencegah tadi, memperbaiki itu agak susah, terlambat. Kemudian pengawasan informasi dan transaksi elektronik yang lemah. Ya tadi ini termasuk tadi. Kemudian penegakan hukum yang bermasalah. Ya. Pada dasarnya itu judi itu tidak boleh, ada undang-undangnya. Ya termasuk juga judi online pada dasarnya. Tapi kalau penegak hukumnya terlibat, nah ini jadi masalah. Ya. Jadi kalau penegak hukum bermasalah, mau aturannya seperti apa ya akan susah juga. Apalagi kalau contoh yang kayak tadi, ya penegak hukum termasuk bagian dari pengguna judi online. Masalahnya judi online itu kan bisa tidak ketahuan, ya dia di kamar aja tidak ketahuan, atau di ruangan tertentu apa tidak ketahuan, kecuali HP-nya dicek. Nah, kalau HP-nya dibuka, dicek, kemudian ada aplikasinya, nah itu kan ketahuan. Wah ini. Atau misalnya di HP-nya dilihat web browsernya dilihat, dicek di historinya. Di historinya biasanya dia tidak hapus, ya biasanya muncul. Jadi bisa dicek sebenarnya, ketahuan kalau misalnya mau dicek. Ya tapi kan mereka kadang ya sembunyi-sembunyi di kamar. Kadang istrinya udah tidur, apa baru dia main malam. Gitu kadang. Nah, dampak kecanduan judi online pertama dalam masalah pribadi, ya, mengalami gambling disorder, depresi, kehilangan minat melakukan kegiatan lain, kemudian yang lebih parahnya adalah membunuh diri. Ya, makanya tadi saya bilang judi online ini sangat berbahaya dalam status sosial, kehidupan sosial masyarakat. Kenapa bisa bunuh diri? Ya tadi diantaranya tidak bisa bayar hutang, stres, ya.
stres tidak bisa bayar hutang, atau dia stres hartanya bangkrut, bunuh diri. Kemudian dalam keluarga anak dan pasangan mengalami kurang perhatian, kemudian emosional sangat mencuat-cuat, dampaknya bisa terjadi kekerasan terhadap rumah tangga, sehingga dampaknya adalah perceraian. Gampang emosi, temperamen, karena asik dengan judinya, anaknya tidak terurus, istrinya tidak terurus, kebutuhan rumah tangga tidak terurus, terpakai semua untuk judi online. Ini banyak sekali. Akhirnya ya perceraian. Kalau tidak perceraian ya kekerasan rumah tangga. Kemudian pada masyarakat tidak peduli dengan yang terjadi pada lingkungan sekitar, melakukan perampokan, perampasan, bahkan pembunuhan. Ini banyak sekali juga. Perampasan, karena ujung-ujungnya apa? Pernah itu sering dimuat di TV. Ketika diinterogasi, kenapa melakukan pencurian? Karena dia menggunakan untuk judi online. Karena kalau orang sudah tercandu judi online, ini dahsyatnya luar biasa. Sama kayak orang merokok tadi saya bilang. Jadi kalau orang merokok, dia suka merokok, walaupun sudah tahu misalnya dampak kesehatan terhadap rokok itu tidak baik, tapi kalau sudah asik, mau bagaimana? Mau orang marahnya bagaimana tidak akan pengaruh. Begitupun dengan judi online. Mau masyarakat risau karena mereka ini orang penjudi online kalau tidak punya uang, ujung-ujungnya mencuri. Kalau sebagai orang tua, anak yang sudah terlibat judi online itu akan mencuri uang orang tuanya, bahaya. Kalau misalnya seorang suami, uang belanja rumah tangga akan habis untuk judi online, bahayanya itu. Nah, kalau sudah pekerjaan tidak ada, uang kerja sudah habis, ujung-ujungnya tadi merampok, mencuri, merampas, kemudian melakukan pembunuhan. Ini banyak sekali kita lihat berita-berita kriminalitas itu tidak pernah berhenti. Kasus pencurian, perampokan, pembunuhan karena judi online ini marak terjadi. Ada di Jawa Barat, di Depok, di Bekasi, Surabaya, Makassar, Samarinda, Balikpapan, semua memang bahaya sekali. Nah, mengapa judi online itu sulit diberantas? Ini pertanyaannya. Padahal sudah ada undang-undangnya, sudah aturannya ada. Kemudian juga sudah kita singgung bahwa dengan cyber security yang kuat, judi online itu bisa diberantas. Jadi orang mau buka judi online tidak bisa, karena cybernya kuat. Yang pertama karena ekosistem judi online berskala global. Jadi namanya judi online itu skalanya internasional. Ada seorang ustadz, sekarang sudah jadi ustadz, dia punya website judi online. Dulu sebelumnya dia aslinya luar biasa. Untuk judi online ini dia bisa mainkan, bisa dimainkan. Orang yang sudah sekali ikut, kemudian dia ikut terus, tertarik menang terus, kemudian selanjutnya dia akan kalah. Kalau sudah kecanduan, maka dia akan kalah. Orang kalau sudah kecanduan, dia senang, bahagia, walaupun kalah, besok main lagi. Itu kalau orang sudah kecanduan. Akhirnya singkat kata, Ustadz tadi itu bertobat, kemudian dia buat website lagi, website untuk judi online, tapi dikasih menang semua. Itu pengakuannya dia. Sekarang dia sudah tobat dan sudah tidak pernah lagi masalah itu. Nah, intinya memang judi online ini skalanya internasional. Dia kala itu aktifkan servernya itu bukan di Indonesia, di Thailand, Bangkok. Dan banyak juga dulu penipuan pekerja. Dia masukkan lamaran, diterima kerja di Thailand, di luar negeri, ujung-ujungnya jadi bandar main ngurus online ini, judi online, tidak sesuai dengan kerjaannya. Nah, kemudian yang kedua, judi sudah menjadi core bisnis baik regional dan global, melibatkan big player. Jadi judi ini sudah dijadikan suatu bisnis. Nah, ini bahayanya. Kemudian juga secara nasional, kemudian internasional,
itu juga mengatakan bahwa itu bagian dari bisnis. Kemudian melibatkan pemain yang sangat besar, dananya sangat besar. Ya dia menganggap bisnis apa? Ya ada untung ruginya bisnis, namanya bisnisnya. Image yang tertanam sudah itu bisnis, bagian dari kehidupan dia. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh negara untuk mengantisipasi maraknya judi online? Itu negara sudah ada, ya sudah buat undang-undang sesuai dengan Kepres nomor 21 tahun 2024, membentuk satuan tugas ya pemberantasan perjudian daring yang terdiri atas lintas kementerian dan lembaga. Kemudian tim khusus dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyoto dengan anggota dari berbagai instansi termasuk Kemenko, PMK, Kementerian Kominfo, Kementerian Hukum dan HAM dan lain sebagainya. Banyak sekali melibatkan TNI, ya, Bank Indonesia dan OJK. Ya. Artinya sudah dibuat memang aturan untuk mencegah, tapi ternyata maraknya nggak berhenti tadi. Ya, ternyata banyak anggota DPR, DPRD yang terlibat, ya, dan banyak juga anggota orang-orang yang harusnya melindungi, menegakkan hukum, nah mereka terlibat. Nah, mestinya langkah yang diambil adalah menutup akses server judi online, ya, terutama yang berada di luar negeri, bekerja sama dengan penyedia layanan internet. Jadi kalau kita misalnya ingin mengetahui di mana server disimpannya judi online itu, servernya itu berisi tentang aplikasinya, algoritmanya, ya, misquelnya, ya, database-nya, itu bisa dideteksi, bisa ketahuan. Ada alatnya, ada programnya, tinggal kita klik, kita masukkan websitenya misalnya. Nah, nanti dia muncul server ini berada di mana, lokasinya itu muncul, sudah ketahuan. Nah, kalau sudah ketahuan demikian, nah tinggal dia bekerja sama layanan internet tersebut untuk memblokir. Ya. Setelah diblokir ya sudah tidak bisa. Atau misalnya semua server yang terdeteksi dari luar negeri tidak bisa dibuka di Indonesia, itu bisa. Ya. Jadi orang Indonesia tidak bisa membukanya, biar dia pakai VPN. Yang penting dimainkan tadi security webnya dimainkan. Kemudian menelusuri pengisian saldo deposit game online yang dicurigai digunakan untuk judi online. Jadi bisa juga dilakukan oleh pemerintah. Jadi transfernya, ya, karena perputaran judi online ini dananya tidak sedikit, ya, ratusan triliun rupiah, bisa dibayangkan. Dalam satu malam ratusan triliun, bagaimana ceritanya? Ya, berarti yang main di dalam ini banyak sekali, dan memang jutaan, dan memang angka-angkanya tadi disebutkan miliaran. Ada yang sekali main 25 miliar, ya, sangat luar biasa. Nah, kemudian pemerintah melakukan laporan pusat dan analisis, ya, transaksi keuangan, ya, ke Bareskrim Polri untuk temuan rekening, misalnya 5.000 rekening mencurigakan terafiliasi judi online. Nah, ini sudah dilakukan oleh Polri, ya, ada 5.000 rekening, ya, itu terafiliasi judi online, diblokir. Nah, tapi masih ada juga, karena mereka ini main itu dia dananya luar biasa, ya, rekeningnya banyak sekali, ya, dia merekrut juga kadang. Jadi dibuat dia rekrut tapi pakai nama rekening orang apa segala macam, sehingga banyak munculan, ya, rekening diblokir muncul lagi, pakai nama lain, ya. Nah, itu kondisi kita saat ini, bagaimana maraknya judi online, bahayanya judi online, ya, dan sangat merusak tatanan masyarakat. Nah, bagaimana Islam mengenai, ya, tentang masalah judi online, judi atau judi, ya. Islam itu dengan tegas memerangi judi, ya. Dari awal sudah kita sampaikan, kita bahas bahwa Islam tidak main-main tentang masalah judi, ya. Judi itu disamakan dengan dosa besar, disamakan dengan khamr, disamakan dengan zina, ya, karena dampaknya di masyarakat itu besar sekali, merusak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 90, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, ya, berhala, mengundi nasib dengan anak panah, dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi judi apakah itu? Judi online kah? Judi offline kah? Itu semua termasuk perbuatan setan. Khamr sama dengan khamr, ya. Sama dengan mengundi nasib dengan panah, bunuh diri, ya. Sama dengan menyembah berhala, ya. Jadi termasuk dosa besar judi, ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamr wal maisiri yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Jadi khamr, ya, sama judi itu disamakan, ya, tadi. Artinya dampaknya sangat luar biasa tadi, ya. Itu ya tadi kalau orang sudah main judi udah lupa waktu dari pagi sampai malam, udah ngantuk berat tidur, bangun makan, main lagi judi, malam sampai pagi lagi, pagi sampai malam lagi, setiap hari, ya. Hak waktunya habis, makanya dia jauh dari mengingat Allah, ya, lupa sholat, apalagi baca Quran, itu jauh dari mengingat Allah. Makanya Allah mengingatkan, ya, berhentilah atau tinggalkanlah dari pekerjaan itu, ya. Kalau sudah kita terlanjur terjerumus minuman khamr, terlanjur terjerumus judi, ya, Allah Maha menerima taubat, ya, masih bisa kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru kita, berhentilah meninggalkan, berhentilah mengerjakan pekerjaan itu. Artinya Allah sayang pada orang-orang yang beriman agar kemaksiatan yang dia lakukan itu segera dia tinggalkan, ya, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha penerima taubat. Imam Al-Mawardi mendefinisikan judi adalah yang artinya suatu aktivitas yang meniscayakan pemain yang terlibat di dalamnya berlaku sebagai yang menang bila ia mendapatkan barang, dan yang bertaruhkan dan yang kalah bila ia harus menyerahkan barang yang dipertaruhkannya. Jadi kalau namanya permainan apapun juga yang di situ ada melibatkan uang atau ada pendaftaran, ya, misalnya 17 Agustus misalnya ada lomba. Kalau ada pendaftaran uang itu tidak boleh, ya, itu jatuhnya judi, karena dia daftar nanti ada menang kalah. Pendaftaran itu termasuk taruhan, tidak boleh. Jadi kalau mengadakan lomba, ya itu gratis, tidak boleh ada bayar sama sekali. Nah, keistimewaan syariat Allah memberantas judi. Pertama, memahami hakikat judi, memiliki definisi yang khas, jelas, dan permanen terkait judi. Dari teori hingga praktek tidak berubah seiring zaman dan kepentingan. Jadi dalam syariat Islam yang namanya judi, ya, dari zaman Rasulullah SAW dapat wahyu tentang haramnya judi sampai sekarang tetap sama, tidak berubah. Ya, tentang kondisinya zaman modern dirubah kan secara online, ya kan, tidak bisa, tetap sama. Dilihat aktivitasnya. Ya. Kemudian menghilangkan tempat berkembangnya budaya judi berupa kehidupan materialistis dan liberal. Ya. Kemudian tidak boleh ada tempat-tempat judi, itu Islam melarang. Kemudian memberantas budaya rusak yang dari akarnya, bukan hanya memberikan hukum pada pelakunya. Ya. Jadi orang main judi itu pada dasarnya karena ada fasilitas, ya, karena ada tempatnya, ya, ada websitenya, ya, aktivitas online-nya ada, ya. Itu harus dihapus. Ya. Sebenarnya kita bisa ketahuan itu, ya tadi disebutkan. Jadi langsung ketahuan
di mana IP-nya, servernya disimpan di mana, alamatnya di mana pun bisa ketahuan. Ya. Karena ketika orang mau mendaftarkan server itu alamatnya dimasukkan, namanya, alamatnya, dia gunakan internetnya, dimasukkan, itu terdeteksi. Nah, kemudian menegakkan negara sebagai penjaga, perisai dan penanggung jawab pelaksana syariat. Nah, ini semua memang tugas dan peran negara. Ya. Negara yang wajib untuk memberantas, ya, bagaimana tidak terjadinya judi ini, apakah judi secara langsung ataukah online. Ya. Karena negara itu dia mencegah. Sebelum masyarakat melakukannya sudah dicegah. Itu fungsi negara. Ya. Jadi orang tidak terjerumus dulu kemaksiatan yang berat, kemudian dia tobat kalau jadi pundak. Ya. Memang di celah untuk melakukan itu dipersempit. Ya, itu peran negara. Sehingga masyarakat mau melakukan maksiat itu sulit. Misalnya orang yang suka judi, kalau di masyarakatnya tidak ada judi, tidak ada online, tidak akan terpikir dia mau judi. Ya. Misalnya di Indonesia ini tidak ada aktivitas judi, tempat judi tidak ada. Dia punya keinginan judi, suka hobi dan lain sebagainya. Akhirnya kan tidak terlaksana. Bingung, tidak ada temannya, tidak ada tempatnya. Karena ditutup oleh negara. Ya, jadi negara wajib berperan memastikan semua hukum syariat dan menghalangi semua pelanggaran dari maksiat, ya, dari syariat. Ya. Jadi menutup rapat-rapat masyarakat itu melakukan maksiat. Itu peran negara. Ya. Jadi kalau tidak ada fasilitasnya, tidak ada mengarah ke sana, maka otomatis orang tidak terpikir mau judi online. Dulu orang tidak terpikir akan adanya judi online. Ya. Yang namanya judi ya lotre misalnya, atau nomor kah, atau ayam kah, sabung ayam atau suara ayam, itu kan ada tempat-tempatnya. Ya. Orang kadang kalau mau ke sana ketahuan, wah itu berarti dia orang yang kelihatan itu kan. Misalnya wah itu ada situ, jadi ketahuan. Sekarang di kamar aja bisa diakses, dia bebas, tidak ketahuan bahwa dia main judi kan. Ya. Makanya waktunya habis di rumah dan lain sebagainya. Ya. Jadi negara wajib memberantas tuntas judi online maupun offline, legal maupun ilegal, juga menghapus segala bentuk aktivitas ekonomi spekulatif berlabel trading investasi, trading investasi, bursa efek dan beragam jenis sektor non-real yang diharamkan menurut syariat Islam. Sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuasaan manusia apa yang tidak bisa dicegah oleh Al-Quran. Ya. Jadi pada dasarnya syariat Islam itu akan memaksa manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada celah. Kita ini kalau ada celah, ada kesempatan, maka kadang kemauan kemaksiatan itu mau disalurkan karena ada kesempatan, ada peluang. Tapi kalau tidak ada kesempatan, tidak ada peluang, adem-adem aja, ya kan? Tidak mau maksiat, masih ada waktu kan? Ya. Jadi tidak ada keinginan untuk maksiat dia, karena tidak mungkin kan, misalnya staf koruptor itu tidak mungkin. Nah, ada kesempatan pegang uang besar. Ya. Koruptor itu biasanya pejabat, karena dia megang uang, ketemu uang besar terus, ya kan? Berinteraksi dengan uang, selalu ada di depannya uang. Ada bisikan-bisikan setan, ada kesempatan, nah, dan itu masuk setan, akhirnya koruptor. Perampok juga begitu. Imam Al-Haramain Az-Zuhaili Asy-Syafi'i menyebutkan, imamah itu adalah kepemimpinan yang sifatnya utuh dan kepemimpinan yang berkaitan dalam urusan yang bersifat umum, khusus dalam urusan-urusan agama maupun dunia. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah khalifah, pemimpin kaum muslimin. Karena yang bisa benar-benar menerapkan syariat Islam ya imamah atau khalifah aja. Ya, yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Imam Ar-Ramli Asy-Syafi'i juga mengatakan, khalifah itu adalah imam agung yang mendudukkan jabatan khalifah nubuwah dalam melindungi agama serta mengatur urusan dunia. Ya. Jadi imam atau khalifah itu
benar-benar menerapkan syariat Islam secara kafah, totalitas. Ya, jadi kalau syariat Islam diterapkan secara totalitas, secara kafah, celah untuk judi online, judi offline itu tidak akan pernah ada. Karena di undang-undang yang ada, judi apapun juga itu haram. Semua aktivitas-aktivitas yang samar, ini yang samar saja, yang bisa mengarah kepada perjudian itu diberanguskan, dihapuskan. Ya. Misalnya apa yang samar, menurut sebagian itu samar, ya. Menurut yang jelas, yang punya ilmu itu judi. Misalnya pasar keuangan, pasar modal. Pasar keuangan, pasar modal itu judi. Tapi kalau orang yang samar, yang tidak memiliki ilmu, maka itu bagian dari bisnis. Ya. Kan di situ tepatnya kita memasukkan uang, ikut saham katanya kan, saham internasional. Gimana judinya? Ini kan bisnis. Judinya di situ adalah di situ permainan uang. Dia beli saham, dia lepas saham, ya. Dia melihat pasar. Nah, jadi dia mengikuti bagaimana keinginan pasar. Ya. Nah, di situ ada menang, ada rugi. Ya. Setiap usaha yang mana di situ ada menang dan rugi, ada taruhan, ada petik ya. Ya, itu kategori judi. Kalau misalnya nih pasarnya yang diprediksi itu sahamnya naik, ya kan? Kemudian dia lepas sahamnya, ternyata prediksinya salah, sahamnya itu turun, akhirnya bangkrut dia. Nah, itu judinya. Misalnya prediksinya sahamnya turun, ya kan? Nilai sahamnya turun, ya. Tapi pada dasarnya yang benar adalah nilai sahamnya benar, ya kan? Naik. Nah, dia punya saham, karena nilai saham di pasar turun, akhirnya sahamnya dilepas dengan harga yang murah. Padahal harga saham itu naik mahal, dia jual dengan harga murah. Nah, di situ diantara judinya. Jadi judi taruhannya itu menang untungnya itu dari lihat pasar tadi. Gimana kebutuhan pasar? Pasar menilai itu naik atau turun. Ya. Dari grafik-grafik yang dibuat. Ya. Yang bermain itu tidak bisa lihat secara langsung, tidak ada transaksi apa, patokannya hanya grafik. Ya, untuk menilai bagaimana nilai saham naik atau turun itu grafik yang dilihat. Grafik minat masyarakat di saham ini naik, grafiknya saja. Grafik itu bisa dimanipulasi. Kelihatannya kadang naik, bisa ternyata turun. Setelah dia lepas, ternyata grafiknya turun. Nah, disitulah mainan judinya. Tapi kalau orang yang tidak paham, nah itu menganggap bahwa bagian dari bisnis. Nah, mungkin itu ya. Kalau alam bisawab ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, jadi ini ada pertanyaan yang mesti dijawab, yang menurut saya juga harus belum saya sampaikan, bisa ditanyakan. Misalnya bagaimana kalau orang yang sudah tobat dari judi online atau pinjam online, terutama yang pinjam online tadi kan, judi online kalau sudah tobat ya alhamdulillah kan. Maksudnya yang pinjam online, nah bagaimana? Jadi kalau dia sudah tobat dari pinjam online, jadi tidak boleh bayar lebihnya, harus sisanya, harus pokoknya saja pada dasarnya. Gimana caranya? Karena selebihnya itu dosa juga riba. Iya, itu dan dilemanya. Ya. Karena tidak berhenti itu kalau pinjol online itu berat sekali, ya, besar sekali perharinya. Ya. Karena masyarakat ini kan ekonomi susah, ya, dia ngambil kesempatan di situ, ya. Karena tidak paham, akhirnya ya terjerat ke masyarakat. Nah, mungkin itu ya kajian kita pada malam hari ini, karena tidak ada yang mau ditanyakan. Semoga kita semua diberikan kemudahan, dilancarkan rezeki kita, kemudian kita diberikan sehat walafiat, sehingga kita bisa keistiqomah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.